Kita semua memiliki cerita tentang diri kita, sebuah narasi yang terus-menerus diputar di dalam pikiran kita. Cerita ini mencakup siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang telah kita capai, dan apa yang kita inginkan. Namun, di balik semua itu, pernahkah kita bertanya, apakah cerita ini benar-benar mencerminkan siapa kita? Ataukah itu hanya gambaran kabur yang diciptakan oleh ego, sebuah entitas yang mendominasi pikiran, tetapi bukanlah inti dari keberadaan kita? Ego adalah pengarang dari cerita besar ini, yang kita kenal sebagai hidup saya. Ia menyusun potongan-potongan masa lalu, menghubungkan titik-titik pengalaman, dan menciptakan sebuah alur. Namun, alur ini seringkali tidak lebih dari ilusi. Kehidupan sejati tidak ditemukan dalam masa lalu yang telah berlalu, atau masa depan yang belum tiba. Ia hanya ada di sini dan sekarang. Tetapi, ego enggan untuk tinggal di momen ini. Ia selalu ingin bergerak, mencari validasi, menghidupkan kembali kenangan, atau merancang skenario yang belum terjadi. Bayangkan Anda sedang berjalan di hutan. Ada suara burung, desiran angin, dan aroma tanah yang lembab. Namun, alih-alih menikmati keindahan ini, pikiran Anda sibuk memikirkan sesuatu yang terjadi kemarin, atau apa yang harus dilakukan besok. Inilah kerja ego. Menarik kita keluar dari saat ini, tempat kehidupan sebenarnya terjadi. Ego tidak hanya menciptakan narasi, ia juga membangun identitas berdasarkan hal-hal eksternal. Kepemilikan materi, penampilan fisik, atau pengetahuan intelektual sering menjadi dasar dari siapa kita di mata dunia. Namun, apa yang terjadi ketika hal-hal ini hilang? Ketika kekayaan menguap, penampilan memudar, atau pengetahuan diragukan, ego akan berjuang mati-matian untuk bertahan. Ia akan menciptakan identifikasi baru, mungkin dengan ide-ide, ideologi, atau label tertentu yang tampak lebih berharga. Namun, identifikasi semacam ini hanya menambahkan lapisan baru pada ilusi. Anda mungkin merasa bahwa Anda menjadi lebih karena memiliki hal-hal tersebut, tetapi pada kenyataannya, Anda tidak pernah kurang tanpa mereka. Seperti pelukis yang terus menambahkan warna pada kanvas yang sudah penuh, ego tidak pernah puas. Ia terus mencari validasi dari luar, padahal inti dari keberadaan kita tidak pernah bergantung pada apapun di luar diri kita. Untuk renungan. Apakah Anda dapat mengenali momen ketika ego Anda menciptakan cerita atau identifikasi? Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti percaya pada narasi yang terus-menerus diputar oleh pikiran Anda? Melihat ego untuk apa adanya, sebuah cerita yang tidak selalu benar, adalah langkah pertama menuju kebebasan. Di balik semua narasi dan identifikasi ini, ada kesadaran murni yang menunggu untuk ditemukan. Itulah diri sejati Anda, yang tidak pernah terikat oleh waktu, status, atau apapun yang fana. Dalam hidup, setiap orang pasti pernah menghadapi ketidakadilan. Mungkin itu berupa perlakuan yang tidak adil, kehilangan yang tak terduga, atau rasa sakit yang tak terelakkan. Namun, ada perbedaan besar antara menghadapi pengalaman ini dengan kesadaran dan membiarkannya menjadi identitas yang mendefinisikan siapa kita. Ketika pengalaman menjadi identitas, kita tanpa sadar memasuki jebakan ego yang dikenal sebagai identitas korban. Ketidakadilan yang terjadi pada seseorang adalah fakta. Namun, ketika fakta itu berulang kali diceritakan dan dihidupkan kembali dalam pikiran, ia perlahan berubah menjadi identitas. Kita mulai melihat diri kita melalui lensa rasa sakit dan penderitaan. Saya adalah korban menjadi narasi yang melekat, dan tanpa sadar kita membiarkan narasi ini mendikte cara kita melihat dunia. Ego menemukan kenyamanan dalam identitas korban. Mengapa? Karena ia menciptakan ilusi superioritas moral. Saya telah menderita, maka saya lebih benar daripada mereka yang tidak memahami rasa sakit ini. Identitas korban menjadi tameng sekaligus pedang, digunakan untuk melindungi diri, sekaligus menyerang mereka yang dianggap penyebab penderitaan. Namun, apakah hidup benar-benar menjadi lebih baik dengan memelihara identitas ini? Ataukah ia menjadi penjara yang perlahan membatasi kebebasan kita untuk tumbuh, mencintai, dan hidup dengan damai? Identitas korban adalah penjara mental,
ia menahan kita dalam pola pikir yang penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Ketika kita melihat diri kita sebagai korban, kita memupuk kebiasaan untuk mencari kesalahan di luar diri. Orang lain yang salah, sistem yang salah, atau hidup yang tidak adil, menjadi alasan yang terus-menerus kita gunakan untuk tidak bergerak maju. Pada tingkat individu, identitas korban menghalangi kebahagiaan. Kita tidak dapat menikmati saat ini karena kita terlalu sibuk menghidupkan kembali masa lalu. Pada tingkat kolektif, identitas korban memperkuat konflik. Kelompok-kelompok yang merasa dirugikan seringkali terjebak dalam siklus balas dendam, menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak pernah berakhir. Untuk renungan, apakah ada bagian dari diri Anda yang masih memelihara cerita tentang menjadi korban? Bagaimana cerita itu memengaruhi cara Anda melihat dunia dan diri sendiri? Penting untuk memahami bahwa tidak ada yang mengurangi rasa sakit dari pengalaman yang tidak adil. Namun, kita memiliki pilihan untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan siapa kita. Melampaui identitas korban bukan berarti menyangkal pengalaman tersebut, melainkan menghadapinya dengan keberanian dan melepaskannya dengan bijaksana. Ketika kita melepaskan identitas korban, kita menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menciptakan narasi baru tentang hidup kita. Narasi yang tidak berakar pada rasa sakit, tetapi pada potensi dan cinta. Kita dapat menjadi lebih dari sekadar orang yang menderita. Kita dapat menjadi pembangun kehidupan yang lebih baik, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Identitas korban mungkin menawarkan rasa aman sementara, tetapi ia tidak pernah membawa kedamaian sejati. Untuk melampaui, kita perlu melihat pengalaman sebagai guru, bukan sebagai penjara. Ingatlah, apapun yang telah terjadi pada Anda, itu hanyalah satu bab dalam cerita besar kehidupan Anda. Anda adalah pengarangnya. Apa bab selanjutnya yang ingin Anda tulis? Ego tidak hanya hidup dalam diri individu, ia juga berkembang dalam kelompok, masyarakat, bahkan bangsa. Ketika ego kolektif terbentuk, ia menciptakan realitas baru yang seringkali jauh lebih destruktif daripada ego individu. Dalam ego kolektif, kami menjadi identitas yang didefinisikan oleh oposisi terhadap mereka. Ini adalah akar dari polarisasi, konflik, dan kekerasan yang telah menghantui sejarah manusia. Ego kolektif menyukai batasan. Ia menetapkan siapa yang termasuk dan siapa yang tidak. Dalam prosesnya, ia seringkali melabeli kelompok lain dengan cara yang menghapus kemanusiaan mereka. Kita mulai melihat orang lain bukan sebagai individu dengan pengalaman dan emosi yang unik, tetapi sebagai simbol dari musuh yang harus dikalahkan. Sejarah penuh dengan contoh dehumanisasi ini. Selama Holocaust, Nazi Jerman menggambarkan orang Yahudi sebagai ancaman terhadap masyarakat mereka. Label seperti ini bukan hanya membatasi, ia merampas kemanusiaan seseorang, menjadikannya lebih mudah untuk membenarkan perlakuan yang tidak manusiawi. Proses ini terjadi di berbagai belahan dunia, dalam berbagai bentuk, dari rasisme hingga perang saudara. Namun, apakah kami benar-benar lebih baik daripada mereka? Atau apakah kita semua hanyalah cerminan dari ketidakpahaman yang sama? Ketika kita melabeli orang lain, kita juga kehilangan sebagian dari kemanusiaan kita sendiri. Ego kolektif tidak puas hanya dengan melabeli. Ia seringkali mencari ekspresi fisik dari konflik yang diciptakannya. Kekerasan adalah bentuk terburuk dari ekspresi ini. Ketika kita melihat kelompok lain sebagai ancaman, perang, genosida, atau kekerasan massal menjadi hasil yang hampir tak terhindarkan. Sejarah revolusi komunis, apartheid, hingga perang dunia menunjukkan bagaimana ego kolektif bisa menghancurkan kehidupan jutaan orang. Namun, ego kolektif tidak hanya hidup dalam peristiwa besar ini. Ia juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Polarisasi politik, perundungan, dan diskriminasi adalah bentuk-bentuk kecil dari ego kolektif yang terus menggerogoti harmoni manusia. Untuk renungan, pernahkah Anda merasa tergoda untuk melihat seseorang hanya berdasarkan kelompoknya? Bagaimana perasaan itu memengaruhi cara Anda memperlakukan mereka? Melampaui ego kolektif adalah langkah penting untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Ini dimulai dengan mengenali pola pikir kami versus mereka dalam diri kita sendiri.
Ketika kita sadar bahwa label hanyalah konstruksi mental, kita mulai melihat orang lain bukan sebagai mereka, tetapi sebagai sesama manusia yang memiliki kebutuhan, rasa sakit, dan harapan yang sama. Melampaui ego kolektif juga membutuhkan keberanian untuk berdialog. Ketika kita membuka diri untuk mendengarkan cerita dari sisi lain, kita menemukan bahwa perbedaan kita sebenarnya tidak sebesar yang terlihat. Sebaliknya, kita memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang kita duga. Ego kolektif adalah salah satu hambatan terbesar bagi kedamaian dunia. Namun, seperti semua bentuk ego, ia hanya memiliki kekuatan jika kita memberinya perhatian. Ketika kita berhenti melihat dunia melalui lensa kami versus mereka, kita menciptakan ruang untuk persatuan yang lebih dalam. Ingatlah, batasan yang memisahkan kita hanyalah ilusi. Di bawah semua perbedaan, kita adalah satu umat manusia. Apa yang bisa kita ciptakan bersama jika kita mulai melihat dunia dengan mata cinta, bukan mata ego? Pikiran manusia adalah alat yang luar biasa, mampu menciptakan inovasi, seni, dan solusi untuk tantangan terbesar umat manusia. Namun, alat yang sama ini juga sering menjadi sumber utama penderitaan. Disfungsi dalam pikiran manusia, baik pada tingkat individu maupun kolektif, adalah cerminan dari ego yang tidak terkendali, pola pikir yang salah arah, dan kurangnya kesadaran akan potensi sejati kita. Setiap kali kita membuka berita, kita dihadapkan pada gambaran kekacauan yang tampaknya tiada akhir. Perang, kekerasan, eksploitasi, dan krisis lingkungan. Ini bukan sekadar rangkaian peristiwa acak. Ini adalah manifestasi dari disfungsi kolektif dalam pikiran manusia. Kita telah menciptakan sistem yang seringkali tidak melayani kebaikan bersama, melainkan memperkuat ketamakan, ketakutan, dan pemisahan. Mengapa ini terjadi? Karena pada tingkat kolektif, manusia masih terjebak dalam pola pikir egoik. Kita melihat dunia sebagai medan persaingan, di mana keberhasilan satu pihak berarti kegagalan pihak lain. Dalam pandangan ini, keserakahan menjadi norma, dan harmoni dianggap sebagai utopia yang tidak realistis. Namun, apakah ini benar-benar sifat dasar manusia, ataukah hanya hasil dari pikiran yang belum tercerahkan? Disfungsi kolektif ini juga terlihat dalam cara kita merespons masalah global. Alih-alih bekerja sama untuk mencari solusi, kita seringkali terpecah oleh perbedaan pandangan, politik, atau kepentingan pribadi. Ketidakwarasan kolektif ini adalah penghalang terbesar untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan berkelanjutan. Jika disfungsi kolektif terlihat jelas di dunia luar, disfungsi dalam kehidupan pribadi seringkali tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Banyak orang hidup dalam pola pikir yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan penyesalan. Pikiran mereka terus-menerus bergerak, menciptakan narasi negatif yang tidak perlu. Berapa banyak penderitaan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri? Ketika kita memikirkan masa lalu dengan penyesalan atau memproyeksikan ketakutan ke masa depan, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata kita. Pikiran kita menjadi seperti penjara yang membatasi kebebasan sejati untuk merasakan kedamaian. Namun, ini bukan akhir dari cerita. Justru di tengah disfungsi ini, ada peluang besar untuk transformasi. Ketika kita mulai menyadari pola mental yang tidak sehat, kita membuka pintu menuju kesadaran baru. Disfungsi tidak harus menjadi kutukan. Ia bisa menjadi guru yang membantu kita menemukan cara hidup yang lebih selaras. Untuk renungan, apakah Anda pernah merasa terjebak dalam pola pikir negatif yang berulang? Bagaimana pikiran Anda memengaruhi cara Anda merespons tantangan hidup? Melampaui disfungsi pikiran tidak berarti menghentikan pikiran sama sekali, melainkan belajar untuk tidak terlalu mengidentifikasi dengan pikiran. Ini adalah proses menjadi saksi dari apa yang terjadi dalam diri kita, tanpa terjebak di dalamnya. Praktik seperti meditasi, refleksi diri, atau sekadar meluangkan waktu untuk diam dapat membantu kita mencapai tingkat kesadaran ini. Pada tingkat kolektif, transformasi dimulai dengan setiap individu. Ketika lebih banyak orang mulai menyadari pola disfungsi dalam pikiran mereka sendiri, kita menciptakan resonansi yang dapat mengubah cara kita hidup bersama. Dunia yang lebih damai bukanlah impian yang jauh,
Ia adalah kemungkinan nyata yang dimulai dengan satu pikiran yang tercerahkan. Disfungsi pikiran manusia, baik secara individu maupun kolektif, adalah tantangan besar. Namun, di dalam tantangan ini juga terdapat peluang yang luar biasa. Ketika kita mengenali disfungsi sebagai bagian dari perjalanan kita dapat mulai bergerak melampauinya. Ingatlah, pikiran adalah alat, bukan tuan. Dengan kesadaran, kita dapat menggunakan pikiran untuk menciptakan hidup yang lebih damai, harmonis, dan penuh makna. Apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk melampaui disfungsi dan menemukan kedamaian dalam momen ini? Di tengah kompleksitas kehidupan manusia, ego seringkali menjadi bayangan yang mengaburkan pandangan kita akan kebenaran. Ia menciptakan ilusi identitas, baik sebagai individu maupun kelompok, yang membuat kita terjebak dalam pola pikir sempit. Namun, di balik tirai ilusi ini, terdapat potensi besar untuk pembebasan dan transformasi. Melampaui ego bukanlah tentang menghancurkan diri sendiri, melainkan tentang menyadari bahwa diri yang sejati lebih luas daripada narasi yang diciptakan pikiran. Ini adalah perjalanan kembali ke esensi kita yang lebih dalam, tempat kedamaian, kebahagiaan, dan kebijaksanaan sejati berada. Langkah pertama menuju pembebasan adalah pengakuan bahwa ego dengan segala identitas palsunya memiliki keterbatasan. Ego, sebagai narasi, mencoba memberikan makna pada kehidupan dengan mendefinisikan siapa kita berdasarkan masa lalu, pengalaman, atau pencapaian. Tetapi, apakah Anda benar-benar hanya sekumpulan cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri? Kesadaran akan keterbatasan ini membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dengan mengamati bagaimana ego beroperasi, bagaimana ia menciptakan konflik, ketakutan, dan penderitaan, kita mulai melepaskan cengkeraman yang ia miliki atas kita. Dalam keheningan momen ini, kita dapat merasakan inti dari keberadaan yang bebas dari keterbatasan. Pada tingkat individu, disfungsi pikiran seringkali terwujud sebagai kekhawatiran, penyesalan, atau rasa tidak puas. Pada tingkat kolektif, ia menjadi konflik, kekerasan, dan pemisahan. Menyadari disfungsi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tetapi untuk memahami bahwa ini hanyalah produk dari ketidaktahuan akan sifat sejati kita. Ketika kita mulai melihat disfungsi ini dengan penuh kesadaran, kita tidak lagi terjebak di dalamnya. Kita dapat memilih untuk merespons kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana, daripada bereaksi secara otomatis berdasarkan pola lama. Kunci untuk melampaui ego dan identitas palsu terletak pada momen ini. Masa lalu hanyalah kenangan, dan masa depan adalah proyeksi. Kehidupan sejati selalu terjadi di saat ini, di sini dan sekarang. Namun, hidup di saat ini bukan sekadar konsep filosofis. Ini adalah pengalaman langsung dari keberadaan yang murni. Ketika kita sepenuhnya hadir, kita menyadari bahwa identitas egoik hanyalah bayangan, bukan kenyataan. Dalam kehadiran ini, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, kebahagiaan yang tidak memerlukan alasan, dan rasa syukur untuk setiap napas yang kita ambil. Melampaui ego bukan hanya transformasi pribadi. Ini adalah langkah menuju perubahan kolektif. Ketika lebih banyak individu mulai hidup dengan kesadaran, dunia juga mulai berubah. Konflik berkurang, karena kita tidak lagi melihat diri kita sebagai terpisah dari orang lain. Harmoni muncul, karena kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan atau keserakahan, tetapi hidup dalam cinta, kebijaksanaan, dan kerjasama. Dunia seperti itu bukanlah utopia yang jauh. Ia adalah kemungkinan nyata yang dimulai dengan setiap langkah kecil menuju kesadaran. Ego adalah alat yang berguna, tetapi ia tidak boleh menjadi tuan kita. Dengan menyadari keterbatasannya, kita membuka pintu menuju kebebasan sejati. Hidup di saat ini adalah jalan keluar dari jebakan identitas egoik dan penderitaan yang tidak perlu. Setiap momen adalah peluang untuk memilih kedamaian daripada konflik, kehadiran daripada kekhawatiran, dan cinta daripada ketakutan. Apa yang akan Anda pilih hari ini? Jalan lama yang penuh dengan ilusi, atau jalan baru yang mengarah pada kebebasan dan harmoni? Perubahan dimulai dari Anda, di sini dan sekarang.
Melampaui ego bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kehidupan yang lebih bermakna, penuh, dan autentik. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.